رايحة تزور كوخ مسحور دربها قمار وتلج وزهور واللعب طايرة ويضحكوا ولاد أرضنا ناطرة والسمعيات زار الليل يسوع لون الليل يسوع Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Nature Phillies. Si Zuma Gemblung suka bahas Alkitab tuh tiap Enggak, hari. maksudnya Marahin. orang Kristen itu nggak perlu Marahin bahas dong. Kenapa nggak bahas Al-Quran Al-Quran? gitu Kenapa loh. kita bahas Ada Al-Quran? singkong. Kalau Ada Ustadz itu kan singkong. menjelaskan itu di depan umat Islam sendiri, bukan di depan Itu umat Kristen. itu Jadi nggak ada Zuma yang salah, nggak salah itu. Zuma Gemblung panutan kamu tuh tiap hari Nggak salah bahasin itu. Alkitab. Ustadz salah jelaskan juga tentang Yesus juga- itu nggak salah, karena kita kan juga dia di depan pendeta. umat Islam, bukan di Kita depan juga umat di depan umat Kristen. Kristen. Ini depan umat Kristen. Yang salah kita bahas kenapa dengerin Muhammad. gitu loh. Iya, Yang kita salah kenapa nonton kita YouTube, bahas nggak usah nonton Muhammad. harusnya. Ya, kamu nggak usah ada Nggak di usah sini, nonton turunin YouTube. aja, Pak Bom turunin aja. Gini Orang Pak gila ini. Idara, gini Pak Turunin aja. Idara. Si Mirwan ini kalau sudah jam 12 malam lewat, kumatnya kambuh, Angot. Pak. Iya, otaknya Iya. angot. Obatnya dosisnya udah habis, jadi kumat. Kenapa bisa jadi keputar-putar ya? Kita nggak boleh bahas. Dia boleh Selamat malam, bahas. rendah hati. Selamat malam, rendah hati. Pak Mikir. Selamat malam. Mikir. Malam, malam. Ya. Tak undang, Ya, bro. tak undang makan ubi ya. Boleh, boleh. Nah, di Prancis ada ubi ya, Pak ya? Di Prancis kok ada bisa singkong ya? Singkong ada tanam. Dari Afrika. Wah, salah kupas singkong. Salah itu, masa kupas singkong begitu? Ya. Pak rendah Oke. hati gimana? Pak rendah hati. Rendah hati, siapa ini? selamat malam. Silakan. Selamat malam Pak Bom. Malam, malam. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Iya. Saya udah sering mengikuti channel Pak Bom nih. Ya. Dan memang antusias, apalagi sampai kadang-kadang sampai jam 5 subuh ya Pak Bom. Iya. Jangan dibahas, Pak. Aku gak kuat. Kabur Pak gue. rendah hati. Cuma Pak rendah hati. Pak Bom, Pak Nggak ada Pak rendah saya mau hati. saya tanyakan. Pak rendah Halo, hati halo, sebelum Pak. bertanya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Pak rendah hati sebelum bertanya, Iya. itu telinganya Pak Bom udah banyak dikencingi setan loh, Pak. Karena dia tidur di Iya. depan. Kita juga udah dikencingin setan, ini udah budak semua.
Tidurnya lewat tengah malam terus. Bisa saya lanjut Pak Bombom? Lanjut ya. Silakan. Iya, kemarin ya yang di channel Pak Bombom didatengin si Farhan ya. Iya. Kemarin ya, saya iya cuma kayaknya. Iya, saya cuma mau bilang aja emang watak si Farhan begitu Pak Bombom. Dan yang saya mau kasih masukan Pak Bombom, janganlah suka dikasih kepada mereka Pak Bombom celah untuk menafsirkan Alkitab tersebut Pak. Iya. Seperti itu. Karena kalau udah menafsirkan Alkitab, mereka seenaknya udelnya. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan, coba deh Pak Bombom di screenshot 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 itu Pak. Bisa Pak? 2 Petrus 1 ya. Ya, pengajak sesat. Iya. Itu kan berkaitan dengan nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kemuliaan Kristus. 18, Pak. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21, Pak. Ya. Ya kan? Mungkin yang kemarin si Farhan suka begitu, saya mau menjelaskan aja di ayat 20, Pak. Ya. Atau mungkin yang dari awal aja, dari 16 aja Pak Bombom. Mereka kan suka menanyakan, dari ayat 16 aja Pak Bombom, mereka kan sering menanyakan, ya kan, kita itu mana yang kitab dongeng atau palsu atau tidak, ya kan. Kalau di sini sudah dijelaskan sebab pengakuan Rasul Petrus kan ini ya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata. Nah, mereka kan sering menanyakan, ada nggak saksi matanya? Inilah sudah tertuang ya Pak. Iya. Mereka nggak punya saksi mata Pak. Adanya saksi itu Pak. Saksi dusta Pak adanya. Terus saya lanjut di ayat 20 Pak Bombom. Ya kan? Jadi itu yang saya sesali kemarin ke si Farhan itu. Di sini yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dan ayat 21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi bagaimana mungkin si Farhan bisa menafsirkan Alkitab, Pak? Karena mereka kan tidak punya Roh Kudus. Maklumlah orang bodoh, Pak. Itu maksud saya. Saran saya aja ke Pak Bombom, ya jangan suka dikasih menafsirkan Alkitab seperti itu. Kemarin kan Pak Bombom membilang ke si Farhan, coba cari nubuat tentang Yesus Kristus, mana mungkin dia tahu Pak, Roh Kudus saja tidak ada dalam diri dia. Pak rendah hati, ada roh ya, di dalam dia, ada rohnya, ada roh kudis Pak, Roh Kudus ada di dalam. Iya itu maksud saya itu Pak. Jadi ya jangan dikasih celah lah seperti itu kan. Bagaimana mungkin ya? Jadi saya kesal sendiri aja. Dia suka-suka menafsirkan, salah lagi juga. Saya enak dewe yang coba kalau misalnya kita menafsirkannya kitab mereka, pasti kita masuk bui. Penjara Pak. Penjara betul. Iya. Penjara. Tapi nggak apa-apa lah kita. Pak rendah. Ya kita ya. Jadi ya, begini saja. Begini saja. Wajar karena kita kan begini ya. Saja. Ya yang membahas kitab kita sendiri. Jangan pernah menyentuh ajaran orang itu aja Pak. Kita nggak pernah bahas begitu Pak Bombom. Ya. Saya menghormati Pak Bombom sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Pak rendah hati. Terus sehat-sehat Pak Bombom. Pak rendah hati. Amin. Pak rendah hati. Kita nggak pernah bahas kitab dia. Cuma kita akan nanya. Boleh dong kita nanya. Iya kan? Iya. Coba kalau kita nggak ada orang muslim, berani nggak kita bahas kitab mereka? Enggak, kan? Iya, enggak. Betul. Tenang aja, kita nggak berani bahas. Soalnya penjara di depan, Pak. Ya, Pak penjara mikir sebentar, Pak. Saya mau nanya ST, Pak. ST. Iya. ST. Kepriven ST. Jadi mungkin gitu aja Pak Bombom ya. Oke, dan teman-teman. Aku naik dulu ya. Ya. Kayak gitu. Tes dulu, connect dulu.
Terima kasih Pak Bom, saya memantau Oke, aja dari makasih sini. Pak. Sebentar. Oke, jalan. Saya live ya. Ya, Pak ST. Ya, silakan Pak. Oke, Lihat. salam. Aku nanya ya, silakan siapa saja. Ya, tadi Siapa saja tadi ke pribadi. ya. Ya, Allah punya keluarkan berfirman nggak? Aku nanya dulu Pak. ST. Allah berfirman enggak? ST. Allah berfirman enggak? Jadi firmannya keluar dari mana? Mulut apa Firman. mana? Keluar dari mulut atau Firman. dari mana? Dari mulut atau dari mana? Ya dari muka. Dari mulut ya. Tuh Pak Ciler, dari mulut Pak Ciler. Iyalah. Ya jangan Pak digiring Ciler. begitulah. Dari mulut Pak Ciler. Pak Momom ada suara kejepit tadi. ada suara tikus kejepit barusan. Enggak ada kok. Nah, ada di Pak Bom, nih saya Dit. punya informasi. Pak Mikir sebentar Pak, Pak Mikir. Saya punya informasi Pak. Tadi ada orang ini di channel sebelah, ya, channel itu Pak, channel abal-abal atau channel apa? Dia bahas Yehezkiel 18 ayat 1, Keluaran 2 ayat 24. Barusan gue mau kasih tahu. Keluaran 3 ayat 6. Keluaran 3 ayat 15. Ulangan 5 ayat 10. Sabar. Nah, Terus, ya. apa dia urusan Ya. Pak? Saya mau tanya. Ini orang-orang koplak Pak. Orang-orang koplak Iya, tadi iya, bahas iya. ini Oke, Pak. oke. Jadi kita Silakan. ini kan. Kita pecahin Catat dulu. catat. Ya, catat Pak. Silakan tanya sama profesor. Ini kan profesor sih. Iya. Apa? Makanya Apa? tadinya saya mau masuk mau tanya sama orang-orang koplak itu, tapi salah saya nanti. Mereka ini dengan mohon maaf ya Pak Bom, dengan kegoblokan mereka bahas Yehezkiel 18 ayat 1. Terus Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24 ya terus. Ya, Keluaran 3 ayat 6. Keluaran 3 ayat 6 terus. Keluaran 3 ayat 15. Hah? Saya Ya. baru catat saja, otak saya sudah mulai ketawa ini. Terus Ya, terus. Ulangan 5 ayat 10. Nah, terus Sama Yesaya 45 ayat 21. Coba Pak Bom tanya Aditya Taliang nih, mungkin dia tahu nih karena dia ahli sekali nih ayat-ayat ini Pak. Bapak yang tanya aja udah. Bapak yang tanya aja. Saya nanya Pak ya. Aduh, Bapak Aditya teman saya. Saya tuh Aditya. Aditya. Kalau begitu saya turun deh. Pak Bom sudah berteman dengan manusia yang tidak benar. Mendingan saya yang turun. Pak Ciler, kita turun ya Pak Ciler. Daripada dikencingin setan kuping kita Pak. Nah, saya mau tanya aja. Selamat malam semuanya dan salam. Ada tikus kejepit bunyi. Pak Bom, saya mau tanya nih. Gimana sih ciri-ciri atau kriteria orang yang dibimbing oleh Roh Kudus itu? Aditya, maksudnya kamu tanya Yehezkiel 18 ayat 1 gitu Pak Bom. Soalnya terus, kalau begini, Keluaran 2 24 Pak Bom. Ini saya soalnya begini. Saya bantu Aditya nih Pak Bom. Keluaran 3 ayat 6 Pak Bom. Saya bantu Aditya nih. Keluaran 3 ayat 15. Soalnya tadi orang-orang koplak-koplak itu lagi ngomongin ini Pak Bom. Ya. Terus Hosea 13. Hosea 13 ayat 4. Hosea 13. Ayat 4. Nanti kita bandingin sama ayat-ayat bukunya dia Pak Bom. Yesaya 45 Yehezkiel 18 20. Ngaku kan malingnya Pak Bom. 18:21, 18:22, 18:23. Ngaku kan malingnya. Terus Markus pasal 10. Ngaku kan malingnya Pak Bom. Ini ketahuan orang koplaknya. Terus banyak kok.
ST. Terus ini. Sebentar Aditya, sebentar Aditya, sebentar. ST. Iya. ST. Apa? Kalau nggak ngerti terus ngebahasin kitab orang, bener apa enggak ST? Enggak, harusnya bertanya. Oh, nggak bener kan? Berarti koplak otaknya ya ST. Ya mungkin dia belajar nggak tahu. Oh, benar. Oh iya. Ya sudah. Pak Bom, lanjut Pak Bom. Apa yang kau tanya, Ditya? Oh, pertanyaan saya sederhana aja. Saya kan mau diskusi santai aja lah malam ini, nggak usah sampai urat leher, sampai keluar lah. Bom itu santai aja. Iya. Saya mau tanya, kan kita juga kan bisa membaca gitu kan. Kebetulan sih kitabnya Pak Bom kan berbahasa Indonesia kan, jadi mudah dibaca, mudah dipahami kan. Nah, kenapa sih ketika ada orang yang di luar Kristen membaca Bible itu selalu dikatain tidak dibimbing oleh Roh Kudus gitu loh. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan apa sih kriteria orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus itu? Mungkin demikian aja sih pertanyaan saya. Saya jawab Pak ya, Pak Bom santai aja. Iya Pak Bom. Jadi gini Aditya, kalau orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, dia paham ayat Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan Sang Pencipta satu-satunya. Jadi yang menjelaskan Alkitab itu firman dari Tuhan satu-satunya ya pasti harus Tuhan sendiri. Tidak perlu ditafsir sama manusia yang otaknya bumpet. Jadi Roh Kudus itulah Tuhan sendiri yang memberikan pengertian, pengajaran untuk memahami Alkitab ini. Nah, kalau orang yang isinya di dalam otaknya setan atau di dalam dirinya rohnya roh jin atau roh setan, nggak akan ngerti ayat Alkitab ini. Jadi harus ada Roh Kudus. Nah, untuk punya Roh Kudus harus dibaptis dulu. Nah, setelah dibaptis mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, baru bisa paham ini, begitu Aditya. Nah, kalau nggak paham, hanya ada di dalam dirinya roh setan dan di dalam otaknya roh iblis, ada iblisnya juga, ia nggak akan ngerti, pasti akan bertanya. Bertanyanya juga pasti berulang-ulang, itu saja yang ditanya, itulah setan. Silakan Pak Bobo. Berarti berbeda ya. Kalau dalam Islam itu nggak usah masuk Islam dulu, nggak apa-apa. Nggak usah beriman, nggak usah bersyahadat dulu, nggak apa-apa. Silakan pelajari Al-Quran. Silakan pelajari Al-Quran. Iya, karena niatnya baik. Karena gampang. Enggak, karena gampang membaca buku seperti itu gampang Aditya. Karena buku itu bukan dari Tuhan, jadi nggak perlu bimbingan Tuhan gitu. Jadi. Oh, berarti Palidara bisa ngaji juga berarti ya? Hebat berarti. Ya, Pak Bom, silakan Pak Bom. Oke, Aditya. Oke. Kamu lagi makan ya? Lanjut. Lagi makan ya? Sama saya juga lagi makan tadi Pak. Yang pertama Aditya, menurut kamu Petrus itu siapa Aditya? Petrus. Belum tahu saya. Pengen tahu juga sih. Menurut kamu Petrus apa? Dia di atasnya Paulus atau dia siapa? Di atas Muhammad Pak. Paulus itu udah pasti di atas Muhammad. Cuman setahu yang saya baca ya, baik itu dari Google dan dari Wikipedia ya. Markus apa itu? Ya mohon maaf ya, ini yang saya baca ya. Kalau Paulus ya mati kena penggal di Roma, kalau
Pokok katanya sih rata-rata hampir mati kena penggal. Apa betul begitu, Bang? Mohon maaf ya, saya hanya bertanya. Itu sudah nubuatkan, sudah. Oh, gitu ya. Udah, itu martir. Saya tanya, Petrus itu siapa? Kurang tahu saya, Bang. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Menurut kamu Petrus itu melebihi daripada Paulus? Petrus itu pemimpin bukan? Pemimpin rasul-rasul? Kalau menurut saya sih, kalaupun seorang rasul itu utusan Tuhan, kan ada kitab Yesaya, itu kan kitab nubuat. Seharusnya paling tidak harus dinubuatkan di kitab Yesaya lah. Kan yang menjadi landasan iman Kristen ini kan, terutama kan di kitab Paulus ya, yang paling dengar banyak ya, penekanannya. Dengar Abdul, Dol. Ya, silakan. Nabi itu tidak mungkin membuatkan rasul. Nabi itu menubuatkan tentang Tuhan, ya. Jadi kalian tuh jangan terlalu Abdul. Tahu Abdul gak? Abdul itu betul-betul bontol-bontol. Orang Kristen aja saya panggil Abdul kalau nggak ngerti. Nabi itu menubuatkan tentang Tuhan, bukan tentang rasul. Ya, contoh, nih kamu dengar ya, saya jelaskan tentang Roh Kudus ya. Ini tadi teman-teman sudah angkat ya. Contoh, 2 Petrus 1 ayat 16 ini. Sebab kami ini kita ini tidak mengikuti dongeng-dongeng. Ya. Isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa. Ya, dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus itu adalah saksi. Jadi berikan kunci kerajaan surga dalam Matius 16. Coba tadi dia baca Matius 16. Saya kuasa ini. Matius 16 baca terus saja. Ya. Siapa itu Petrus? Ya. Murid Yesus. Kedua. Sudah tadi dijelaskan sama teman-teman sini. Coba ini baca ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kenapa kita baca Alkitab itu kepenuhan Roh Kudus? Kan saya jelaskan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Kau mengerti arti dorongan Roh Kudus? Kan kau bertanya, Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, betul nggak? Apa itu Roh Kudus? Betul nggak? Ya, Aditya? Yoi. Kamu kan tanya untuk baca firman Tuhan itu harus penuh dari Roh Kudus, betul nggak? Makanya Petrus sampaikan apa yang dikatakan ya di sini. Ya, itu harus membaca, bernubuat itu dengan dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalian kan nggak bisa sama menafsirkan, nggak punya Roh Kudus. Jelas, nggak punya Roh Kudus. Sekarang ciri-ciri apa saja Roh Kudus itu, Aditya? Yang orang mempunyai ciri-ciri itu. Nah, kamu nanti baca Aditya di 1 Korintus. 1 Korintus 12. Ayat yang ke-8 Aditya. Coba kamu baca di sini. Kalau kalian tidak punya ini, ada 9 ini. Kalian tidak punya macam-macam Roh Kudus, kalian nggak bisa memahami Alkitab, Aditya. Nih, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Aditya bisa melakukan penyembuhan enggak? Dokter aja kalau sakit toh. Kamu ada nonton YouTube enggak? Sekarang anak Tuhan yang lagi heboh di internet. Kamu enggak pernah baca? Nonton? Kalau dari bentar dulu. Kalau dari Islam itu hal-hal yang begitu tuh banyak, cuman kami itu apa ya? Tidak terlalu gembor-gembor. Tidak terlalu gembor-gembor. Beda. Gak ada lain, gak ada. Beda. Orang Kristen tuh beda. Gak ada, jangan bohong lah, jangan bohong lah. Gak ada. Bahkan ada tuh YouTube, cuman ada tuh di YouTube banyak. Di depan umum, ya orang sembuhkan orang. Gak ada. Di depan umum. Udah jangan. Udah nggak ada. Cuman kita ya nggak terlalu wow enggak sih. Kau lihat ini, kau lihat ini. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Oke? Sudah tadi tuh memberikan hikmat,
memberikan pengetahuan, mujizat, macam-macam itu karunia-karunia, bernubuat. Apakah kalian bisa bernubuat? Lain berbeda ramal ya. Orang Kristen banyak loh bisa bernubuat. Apa yang terjadi? Saya malam ini saya sudah tegaskan, pernah saya bernubuat tentang Madia. Madia kau telah bertobat. Tanya Madia apa yang saya bernubuat untuk dia. Mulut saya yang bicara firman, saya sudah bernubuat untuk dia. Dan akan terjadi buat Madia. Catat kemarin, tanggal berapa, bulan berapa. Saya tidak mengutip, itu orang Kristen. Saya bernubuat untuk dia. Bukan saya meramal, tidak. Mau Aditya saya bernubuat buat Aditya? Mau? Makanya ada hadis Nabi itu yang mengatakan begini. Kamu kan tanya saya jawab dulu. Iya. Nah, nih. Ya, silakan. Nah, ini jawabannya. Nah, kamu nanti baca di 1 Korintus 12 hingga yang ke-8, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Bahwa bahasa roh itu bagaimana, Bom? Saya belum paham ini. Memberitakan karunia dengan bahasa roh. Bukan seperti kau lihat di YouTube, itu salah. Bahasa roh itu bukan seperti yang YouTube kau, itu salah, itu bukan kami. Itu hanya orang-orang begini, tahu nggak? Tapi kan roh itu sesuatu yang gaib gitu, Bom. Bagaimana bisa dilihat gitu? Bukan. Saya ini kalau kamu ketemu saya pegang kamu bisa merasakan zaman saya. Paham? Kami orang-orang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kami punya namanya roh. Kepenuhan. Saya nggak pernah takut sama setan, siapa saya nggak takut. Berbeda dengan orang Kristen yang ada Roh Kudus. Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus berbeda. Saya udah bernubuat untuk Madia. Sekarang malam ini kau ingin apa? Saya bernubuat buat Anda. Nah, ini kan roh ini kan kita, kalau menurut Bom roh itu kan sebentar dulu. Roh itu roh Allah. Nah, roh itu kan ya, jadi maksud saya itu begini, Bom. Roh itu kan sesuatu yang gaib gitu loh. Ya kan? Iya. Roh itu dia mengontrol kegiatan kita. Kita menghadapi segala sesuatu dengan sukacita. Roh Kudus itu kalau kita mau berbuat jahat, kita dikontrol. Makanya anak-anak Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Andai kata negara Amerika, negara yang superpower, mereka tidak punya Roh Kudus, mereka tidak dijamah, mereka bisa melakukan hal yang tinggal tindis tombol saya satu kali, tong, nuklir lari kiri kanan. Kau paham, guys? Paham ya? Bisa paham tidak? Kalau ini kuasa sama iblis, ini kau bicara, ini kita bicara. Paham nggak? Kalau kita menghina mereka, orang Amerika Serikat, orang Rusia, sedangkan mereka berpikir bahwa mereka kuat, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kan mereka tidak, mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu. Makanya kita orang Kristen di dunia ini, kami berdoa buat mereka. Kami semua takut. Takutnya apa? Iblis mengambil mereka. Jadi kita nih anak-anak Kristen di dunia, kami selalu berdoa untuk negara kita, seluruh dunia, pemerintahan dunia. Karena iblis itu menurut kami dalam Efesus 2:2, iblis itu sudah dilempar ke dalam dunia, dia menguasai kerjaan ini, udara. Sesuai dalam Yesaya 14 ayat 12. Untuk itu kita anak Tuhan, hamba Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Supaya jangan kuasa kegelapan itu meraih. Nah itu bedanya kita dan kalian, karena kita kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa adalah, hanya kita orang Kristen yang bisa merasakan zaman itu. Pada waktu kita berdoa, kita itu percaya dengan mujizat. Kami orang Kristen tidak ada namanya orang Kristen yang benar. Tidak pernah takut mati. Tidak pernah. Tidak pernah takut mati, Aditya. Kami orang Kristen tidak pernah takut mati. Karena kami tahu kami mati soalnya di kerjaan sorga. Kalau kalian masih ketakutan. Ya toh kita mati di mana ya? Siksa kubur, siksa apa? Kami orang Kristen tidak begitu. Tidak perlu macam-macam lagi. Karena kami tahu. Kami masuk kerjaan sorga. Karena firman Tuhan sudah jelas. Rumah kita sudah disediakan. Tubuh ini dibongkar dalam 2 Korintus 5 ayat 1, dalam Wahyu 14 ayat 13, kami mati akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu berbeda dengan yang kalian. Kalau Anda nonton televisi, kalian bilang, itu bukan kepenuhan Roh Kudus, roh setan. Paham ya? Ya. Paham nggak? Jadi mungkin jawaban saya itu begini. Salah itu bukan kepenuhan Roh Kudus, roh setan itu salah ya. Betul itu ya, saya setuju. Saya sepakat dengan Bom. Saya sepakat dengan Bom. Karena memang iya betul, saya setuju. Karena memang Nabi kami juga mengajarkan begini.
Mungkin Pak Bom bisa naikkan share screen saya, Bom. Ini dari Islam, Bom ya, referensi dari Islam. Naikkan aja lah. Nah, bukan Bible ini, hadis. Pak Bom, nah, boleh saya yang berkaitan, yang berkaitan dengan sesuatu yang goib tadi lah. Pak Lidara mana Pak Lidara? Sebentar, Pak Lidara mana nih? Kenapa hilang Pak? Sebentar Aditya. Shalom Pak Bom. Shalom. Ibu ya. Pak Bom. Salam. Sabar Bu ya, sabar. Aditya begini Iya. Aditya. Sabar Bu ya. Aditya, kau kan masuk sini bertanya tentang Roh Kudus. Terus sekarang ini hadismu mengenai apa? Kamu tunjukkan hadismu itu apa? Ya dari Islam aja lah. Ini dari versi dari kalau hal-hal yang goib dalam Islam gitu kan. Tidak sebut kau dengan hadismu. Pak Bom, saya mau tanya. Marah lagi. Ya, saya dulu Pak Bom. Saya kan dari tadi mendengar. Ya. Farhan, Aditya, Farhan bilang, ya, kau marah itu si Farhan itu. Dia bilang Pak Bom ini selalu khotbah ayat-ayat Al-Quran. Saya khotbah Al-Quran. Coba kau lihat Farhan itu. Kasih tau Farhan ini nih. Dia kan nggak pernah bertanya Al-Quran. Aneh kan. Oke, silakan Bu CJWD dulu. Bentar, Pak. Shalom Pak Bom, shalom semua di room. Shalom Aditya. Saya mau kasih sedikit. Tadi kan Aditya bertanya bagaimana sih membedakan roh itu. Ya kan Aditya? Pertanyaan begitukah? Ya, silakan. Ya. Kita bisa membedakan Aditya jika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, kita bisa membedakan. Satu, jika orang itu belum di dalam Roh Kudus, dia akan pembohong, dia akan penipu, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dia akan mengancam sesamanya. Itu yang tidak di dalam Roh Kudus. Jika dia di dalam Roh Kudus, maka dia akan sabar, mengasihi, mengampuni, memaafkan, rendah hati, saling menghormati satu sama lain dimanapun orang itu berada. Tetapi kalau masih dalam roh najis, roh pesina, roh perselingkuhan, itu bukan Roh Kudus. Kita tidak bisa katakan, oh saya sudah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan kami yang berikan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kami. Itu Aditya. Terima kasih Pak Bom. Terima kasih. Iya. Saya mau tanya Pak Bom, saya mau tanya Aditya. Nah, Muhammad itu meninggalnya diracun atau sakit? Jangan ditanya begitu. Tanya Bible aja. Jangan ditanya begitu. Bible nomor 1 di room ini. Sebentar. Bu Aditya, saya mau tanya itu gimana tuh Aditya? Kan ada itu. Kita fokus ke roh dulu tadi, ke yang goib tadi. Kalau dalam Islam itu simple aja sih. Itu yang berkenan sama. Sebentar Bapak. Sebentar dulu ya, makanya naik. Ya, jadi saya jawab dengan referensi aja lah, Bom ya. Ini silakan dinaikkan dulu, Bom. Ini berkenan dengan. Ya sebelum kita lanjut roh, saya jawab dulu masalah roh dulu bentar. Silakan, Bom. Ini kan. Ini kan berkenan. Ini hadis dari saya kok. Ini dari saya, bukan Bapak. Enggak penting hadisnya, enggak penting. Pak Lidara sebentar nanti Pak Lidara ya. Tadi kan Pak Lidara sudah dengan ST dengan siapa? Iya. ST, S Lilin, S Ganef semua. Giliran saya. Aditya sudah paham nggak tadi saya bicara? Silakan. Sudah paham nggak? Ya, ya. Ya, Bom bisa. Yang kepenuhan Roh Kudus, yang punya kepenuhan Roh Kudus melakukan 10 hukum Taurat. Dan sudah digenapi. Tidak bisa kawin 2, 3, 4. Kau paham? Itu yang pertama. Tidak bisa berbuat kasar kepada orang. Orang Kristen punya Roh Kudus, tapi pada waktu dia melakukan dosa, Roh Kudusnya berduka. Grafiknya turun. Roh Kudus tidak bisa keluar. Tidak bisa. Hanya orang Kristen terima Roh Kudus 1 kali. Tapi yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan Roh Kudus menerima Roh Kudus. Kepenuhan adalah apabila dia kepenuhan dengan Roh Kudus, dia berani berkata-kata dengan firman Tuhan, dia berani berkata-kata melakukan firman Tuhan.
Paham? Contoh, orang yang tidak punya Roh Kudus, kau lihat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang yang ciri-ciri tidak punya Roh Kudus, dia menganggap pemberitaan firman Tuhan adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Kau lihat. Pintar menafsirkan dengan seenak dewe. Nah ini. Kau lihat ya 14 ini ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima. Saya mau tanya Pak, kira-kira bisa nggak channel Muslim khotbahnya tentang Alkitab? Hah? Membahas tentang Alkitab. Channel Muslim tidak ada bicara alam dulu begitu, baca-baca Al-Quran begitu, tapi langsung baca Alkitab. Kira-kira benar nggak itu Pak Ali? Menurut Pak Ali, benar nggak? Ya, benar dan enggaknya itu relatif. Nek saya sendiri kurang setuju. Enggak, maksudnya gini loh Pak Ali, maksudnya biasanya kalau channel kita ada salam-salam dulu, ya kan? Kalau Kristen Shalom, Muslim Assalamualaikum. Terus yang dibahas dulu Al-Quran untuk menguatkan iman Muslim, kan bahas Al-Quran dulu, ya kan? Baru bahas orang lain punya kalau ada orang Kristen. Kira-kira kalau langsung bahas Alkitab itu benar nggak sebutannya? Ya, segala sesuatu itu harus ada tata kramanya lah, saya pikir seperti itu. Iya, maksudnya apa Pak? Kalau memang benar, besok saya bahas Al-Quran duluan. Saya nggak khotbah Alkitab Pak. Hah? Dari Bapak dulu. Gimana? Maksudnya kita kalau orang Muslim kan biasanya kan bicara masalah Al-Quran dulu, kasih pemahaman buat umat, ya kan, supaya iman tambah kuat, ya. Baru kan bisa ada orang Kristen masuk baru kita diskusikan, nggak apa-apa itu kan Pak. Betul nggak? Nah, tapi ini IDT ini dari awal tuh bahas Alkitab terus, baru dia yang jelaskan Alkitab. Kira-kira benar nggak itu Pak? Aditya ini Muslim atau non Muslim? Oh, rajanya Muslim Pak, rajanya Muslim, lebih Muslim dari Pak Ali, lebih Muslim dari Pak Ali. Nasihati itu Pak Ali, nasihati itu. Ini ada Adityanya Pak, nasihati Pak. Mbok ya dia itu menjelaskan Qurannya gitu loh Pak. Jangan bahas kita orang lain. Mas Aditya ini bicara coba gimana maksudnya? Tadi memang ngomong terusan di apa? Enggak, jadi begini Pak, saya tegaskan lagi mungkin Pak Bom tadi. Begini Pak Ali, di channelnya Aditya ini, dia punya channel. Dia kalau live, kalau dia live, dia live sekali-sekali mampir Pak Ali. Dia punya live itu ngebahas Alkitab. Terus Alkitabnya dia tafsirin seenak-enak jidatnya. Nah, menurut Pak Ali bener apa enggak? Bukannya mendakwakan Al-Quran, tapi ngurusin Alkitab orang. Bener nggak itu Pak Ali? Ya, saya sendiri sebagai Muslim itu seperti ini. Jika ada seorang yang Muslim, terus menafsirkan ayat-ayat kitab suci lain dengan cara berlebihan, entah itu dari dugaan yang diduga kuat atau apa, semisal begini. Ada umat Islam menafsirkan ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu menikah, ya kan? Terus dalil yang memperkuat argumennya bahwa Yesus menikah itu mengambil dari Alkitab itu sendiri, bahwa seumpama Yesus itu kakinya diciumi, terusan disiram kayak minyak wangi, dilap-lap pakai rambut. Nah, itu diduga kuat, itu kan diduga kuat tradisi orang Yunani itu setelah acara ijab kabul. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa Yesus itu dulu pernah menikah. Lah, saya pribadi sebagai Muslim, apa kepentingan umat Islam menerangkan hal semacam itu? Yunani atau Ibrani Pak? Ya Yunani atau ada Ibrani atau Yunani? Ya, kan seumpama, saya kan cuma bilang, jadi kan cuma bilang maksudnya Pak Ali itu apa urusannya? Iya, apa urusannya? Kepo ya. Iya,
apa urusannya mengartikan seperti itu? Apakah itu akan menambah keimanannya sebagai umat Islam? Apa kalau tidak mengetahui itu terus imannya batal atau seperti apa? Cukup apa yang sebagai umat Islam itu secara landasannya itu ya Al-Quran dan hadis dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Al-Quran ketika Al-Quran tidak menerangkan kalau Nabi Isa yang bagi umat Islam adalah Yesus, ya kan? Ketika tidak menerangkan bahwa Nabi Isa itu menikah dan punya anak, terus di hadis juga tidak ada, ngapain cari tahu? Tahu juga tidak akan menambah iman, tidak tahu juga imannya tidak batal. Iya, kupingnya tuh apalagi sampai membahas, apalagi sampai membahas yang berlebihan, diambil dari kitab orang lain yang mempunyai kitab sendiri, tidak meyakini bahwa orang itu menikah ini kan bikin kegaduhan. Saya pribadi sebagai umat Islam itu saya tidak tertarik. Itu adalah bagian dari bibit-bibit perpecahan sebuah negara. Malu ya Pak Ali Rosti malu ya. Iya, malu. Ya. Pak Utabarat martirnya siapin Pak, kasih Pak Ali Dosti Pak, biar ketok si Aditya tuh. Saya nggak peduli ada ustadz yang paling masyhur, yang paling tersohor, sekalipun kalau melakukan itu saya tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak penting untuk melakukan hal itu. Ini kawan-kawan, ini baru Pak Ali, saya hormati Pak Ali, ini baru namanya Pak Ali ini baru seorang pimpinan agama, ini baru orang yang pengerti agama, mengerti agama Pak, enggak mengerti agama maksudnya Pak, mengerti sebentar Pak, mengerti agama maksudnya. Sebenarnya saya mempunyai privasi, ya kan, tidak semua apa-apa perlu saya jabarkan, cuma untuk siapa teman yang tidak Muslim, saya adalah salah satu pengajar di pondok pesantren Tahassus Al-Quran yang ada di Kota Wonosobo. Dah itu. Waduh, saya hormat Pak Ustadz. Ini baru Ustadz bener. Kalau yang lain Pak kebanyakan odong-odong semua. Ya, nggak usah dipanggil Bajai. Ya, nggak usah dipanggil Ustadz. Oh iya harus dong, harus saya hormati Pak Ustadz. Apaan? Ya itu Pak yang saya mau tanya. Ini yang saya mau tanya Pak. Jadi Ustadz. Nah masalahnya begini Pak Ali. Boleh saya tanya Pak Yali ya? Sekarang kenapa yang baru mu'alaf katanya ngaku dari ngaku jadi dari pendeta, ngaku dari pastor, nyebut surat Alkitab aja salah, nggak ada pernah ada namanya dua Filipi, dong kenceng-kenceng bener ngomong dua Filipi, terus jadi ustadz, itu apa nggak umatnya disesatkan tuh Pak Ali kalau kayak begitu? Iya, di Indonesia ini memang mesti seperti yang almarhum Syekh Ali Jabir bilang, di Indonesia ini terlalu mudah untuk menjadi ustadz, hingga orang-orang yang baru belajar ilmunya masih dangkal jadi ustadz. Ini bingung ke umat bisa-bisa. Iya betul Pak Ali, setuju saya. Ya, ya. Pak Bongbong dulu punya ustadz yang saya favorit itu Kiai Haji Saiduddin MZ. Paling pernah dengar nggak ceramah-ceramah? Sama Pak, sama Pak, dari kecil saya favorit. Favorit. Benar, saya favorit juga. Saya sering dengerin dia lewat radio biasanya itu. Ya dia benar Pak. Dulu kan tahun 80-an ya sampai 90-an. Beliau itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Yang saya tertarik itu, yang saya ambil dari maknanya itu mengenai tukang parkir, ya. Iya. Dia memperumpakan seorang tukang parkir. Dia memberikan suatu suatu gambaran kepada orang-orang harus hidup itu seperti seorang tukang parkir. Jadi gini Pak, itu yang saya ambil contoh di situ. Saya pernah khotbahkan di salah satu gereja. Saya mengambil dari Kiai Haji Saiduddin MZ. Dia berkata bahwa hidup kita manusia itu harus seperti tukang parkir. Tukang parkir itu kan mobil kan dititip Pak, betul nggak? Iya. Itu yang saya akui beliau ya. Saya senang ikut dengar ceramahnya beliau. Saya jujur. Dia mengatakan bahwa kita manusia itu jangan seperti orang yang merasa memiliki. Justru kita harus hidup seperti tukang parkir.
Supaya pada waktu kita kehilangan keluarga, anak, istri, kita berpikir bahwa itu Tuhan yang mengambil. Karena bukan hak milik kita. Contoh harta kita diberikan sama Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, kita tenang-tenang aja, nggak stres. Seperti tukang parkir, dia punya mobil banyak, mobil BMW, Mercedes, ya kan? Punya mobil mewah. Tapi pada waktu datang dia jaga, waktu pergi dia nggak punya merasa kehilangan. Itu Kiai Haji Saifuddin MZ yang saya banggakan ya. Beliau itu salah satu orang yang saya dengar kalau dia ceramah saya dengar karena dia memberikan suatu zaman tahun 80-an kita dulu itu kita persaudaraan, tidak ada namanya kita mau saling baku-baku ngejek, justru kita saling silaturahmi. Benar Pak, itu baru benar Pak. Kita rindu Pak, kita ini sebenarnya rindu pada waktu zamannya kita zamannya Orde Baru Pak ya. Saya rindu sekali, kita semua di sini pasti rindu yang sudah umur 50 tahun. Kalau Aditya ini kan baru umur 30-an. Benar Pak, saya kayak Kiai saya 35. Pak Ali masih pakai radio yang 2 ban tuh, yang putar. Nah itu saya dengerin tuh sambil tidur Pak sampai pagi. Dia kan kalau baterainya ABC. Baterainya ABC kalau udah mau habis dijemur. Iya, dijemur. Bener, Pak. Bener, saya ingat. Itu tahun 79-an, Pak. Tahun 79, saya 79, 78. Saya 8. Bentar lu, Pali. Iya. Pali kan masih umur 30-an kan? Pali dulu dapat enggak? Ya, dapat telepon uang logam enggak? Dapat enggak? Iya masih, Pak. Itu saya dapat duit semua. Enggak mungkin sudah enggak dapat. Masih dapat enggak, Pak? Masih yang klunting-klunting kalau udah mau habis terus nyemplungin lagi itu toh. Bapak dapat ini enggak? Masih lah di wartel. Bapak dapat ini enggak, Pak? Bapak dapat ini enggak? Sebentar. Ngoleksi perangko. Lampu itu loh, Pak. Lampu yang diangkat begini berarti ini. Lampu itu. Ya lampu semprong kalau lupa matiin hidung hitam semua Pak. Iya. Yang pakai minyak tanah. Iya. Lampu semprong Pak, semprong yang pakai semprong itu loh. Kalau kegedean asapnya wireng, bangun-bangun hidung hitam semua tuh. Ini Pak. Iya. Saya mengalami saya mengalami masa-masa di kampung saya itu belum masuk listrik. Ali, saya tanya, Bapak dapat uang logam itu dulu uang logam berapa? Saya mau tanya. Dapat uang logam berapa? Pak, mudah. Perak. Paling 25 masih berlaku. Terus yang 10 sama itu udah modern, itu udah kesini. Udah modern, 25 yang sudah modern itu. Kalau dulu saya Pali 10 sama itu udah modern. Dulu saya masih belanja tuh Pak 1 perak, 1 perak tapi Pak. 1 rupiah Pak. Masih punya banyak. Ali, sabar ya. Kita nostalgia dulu Pak ya. Nostalgia dulu. Zamannya kami di Papua dulu Pak. Yang saya paling suka itu zamannya kita dulu Palidara tahun 80-an, 70-an sampai 80-an. Iya. Itu kita ambil itu pohon jambu. Kalau musim jambu kan musim perang itu. Kita ambil bambu, ambil bambu jambu untuk perang. Ya, itu namanya peletokan Pak, dari bambu kecil tuh. Saya paling jago itu bikin itu. Tahun-tahun dulu sih ya. Iya kan belum ada TV, belum ada mainan. Pokoknya semua kita itu diisi semua tuh diisi pakai kertas dibasahin itu. Iya, kertas koran dibasahin tuh. Wah, kalau kena sakit itu, Pak. Waduh, itu masa kecil saya yo rame. Masa kecil terus main rame. Itu Pak Ali, main selodor gaplok itu. Wah, itu paling itu. Main gala asin. Saya tuh begini Palidara. Itu saya bikin apa peletokan itu tapi nggak bisa Pak. Bambune di tempat itu. Pak Ali main beleduran nggak Pak Ali kalau malam takbiran? Saya iri nih. Saya tidak pernah mengalami. Saya baru 27 tahun.
Iya lupa saya juga. Oh, Saya juga sebenarnya baru kasihan. 27 tahun Pak Mordekai. Cuma cerita dari orang tua aja itu saya. Oh, Pak Huta Barat juga belum pernah mengalami itu, masih muda itu. Belum, masih Kasihan ya. 5 Kasihan ya anak-anak umur 30 tahun ke bawah ya, tidak mengalami 3 masa ya. Kita ini kan mengalami 3 masa kan? Betul nggak? Iya Pak, Telepon 3 mulai dari masa. koin, terus kartu, Iya. habis kartu, sekarang yang handphone ya. Kita mengalami 3 masa ya. Orang saya dulu sekolah Pak Bom, dikasihnya tuh duit paling banyak Mesin 5 ketik. rupiah Pak. Enggak lu Iya, 5 mesin- rupiah tuh belanjanya 1 rupiah 1 rupiah. Mesin ketik, habis mesin ketik, terus mesin apa? Komputer apa namanya itu Pak Lid? Windows ya, apa bukan Windows? Saya sekolah Di- SD uang Disket, saku disket. 100 rupiah. Disket nih. Oh ya disket. Disket. Masih pakai disket Pak. Itu juga komputer masih Disket. 486. 486 naik 586, 586 naik Pentium 1, Pentium 1 naik Warnanya Pentium 2. warnanya masih hijau layarnya. Ya, masih hijau, Iya, hitam putih. Lupa saya belum mengalami. Oh ya, saya juga belum ngalamin. Saya cuma dengar. Saya cuma dapat cerita dari doang. ya, dapat cerita dari Cerita dari orang lain. Saya Orang tua. Iya, saya ada dulu apa itu gramafon punya bapak, cuman udah nggak bisa dimainin. Itu apa piringan hitam yang pakai Iya, gramafon punya ya, jarum ya pakai itu. piringan Oh hitam. iya, Jarum. iya. Kalau piringan kalau hitam kelamaan itu. meleot. Dia pakai jarum itu ya, pakai jarum. Ada jarumnya itu. Iya, Ya, pakai jarum jarum, Iya. pakai banyak, jarum. terus dilancipi Tapi- dulu pakai gerendang. Tapi suaranya merdu loh. iya Paling khas, enak. khas. Oh. Iya, enak loh dengarnya. Nggak tahu Ya, itu, tapi kok kalau bisa piringan kayak gitu. hitamnya kena panas melengkung kan. Melengkung diajak. Oh. Itu kan diputer pakai Itu ontel itu kalau itu dulu orang bilang apa? Pick up. gramafon pick up. di tempat saya. Nggak tahu. Kok kami sebutnya pick up. Gramafon ya, gramafon Iya. tuh. kalau itu. Jadi letakkan jarumnya tuh pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya. Kemudian dia muter. Sambut dulu Aditya dong, kasihan Aditya. Itu pun saya dapat cerita saja. Saya tidak Ya, pernah saya ngalami juga kok. diceritain, Pak. Saya ceritain juga, Pak. Itu saya diceritain bapak saya. Saya juga belum ngalamin kok. Umur sudah 60, Saya- aku masih muda. Saya belum ngalamin, Pak Bom. Saya itu mencerita aja, Pak. Saya belum ngalamin itu. Cuma Umur 60, 60 apa? Rambut saya aja belum tumbuh sampai sekarang nih. Masih sedikit. Dicukurin terus sih. Belum tumbuh. Masih ada yang mau ngomong coba. Halo, gimana Mas Aditya. Aditya. Kapan-kapan tak mampir ke Pak Ciler. channelnya Aditya. Pak Ciler. Ya, dia mampir, Pak Ali. Pak Iya, Ciler. tes, halo. Pak Ciler. Ya. Ya. Mau salam itu Aditya. Aditya mau Oh. masuk ke salam. Tuh di sebelahnya Pak Ciler Aditya tuh. Iya, Aditya. Ya. Kok kamu dibalap sama Pak Lidara sama sang penggugat itu viewer apa namanya subscribernya? Nggak apa-apa sih. Kita pakai RX Saya King. juga dulu nemu komunitas ini kan gara-gara masa PPKM itu kan. Kebetulan di daerah saya kan Iya. ketat saat itu kan, nggak boleh keluar rumah. Udah pernah sering ngintip channelnya sering Pak nonton YouTube. Lidara sama sang penggugat nggak, Aditya? Ngintip. Keren loh channel Semua. bapak-bapak berdua. Keren channel bapak berdua ini sekarang. Viewernya apa namanya? Ya. Yang viewer dia punya itu sampai 30.000 satu video. Wih, mantap. Seperti Bang Ali bilang itu relatif sih katanya. Ya Bang Ali ya? Iya. Nah, gimana? Iya. Ayo lanjut Aditya. Apa Dan yang mau bisa tadi relatif gimana? Lanjut, saya lanjut. tertarik pengen masuk gitu loh, apa pembahasan. Oh, ya. Ya, pembahasan Bang Ali dengan teman-teman Kristen ini bagus tadi. Ya, tema yang dibahas itu bagus soalnya, makanya saya tertarik untuk masuk tadi kan. Oh iya. Kan ada yang Udah, katanya saya punya ciri khas. Saya punya ciri khas. Musa, Kalau Nabi- kira-kira Nabi itu Musa. sesuatu mau bleber terusan kemana-mana itu saya nggak tertarik karena memang itu bukan tujuan saya. Iya ya. Ya, yuk silakan Aditya. Malah ketawa-ketawa seru kita tadi gara-gara Ya, Pak tadi Ali. kan Saya sampai sekarang ketawa.
Lanjut Adit. Tadi ya kan lanjut. Lidara, Chiller dan sebagainya tadi kan ya ya tadi kan Chiller, Lidara, hampir semualah narasumber Kristen di sini tadi kan saya nonton juga di YouTube katanya Nabi Musa itu bukan nabi di Bible katanya. Apakah betul demikian? Dari Bukan dulu ya? sampai kiamat bukan nabi. Aditya. Oke, siap. Kalau Abraham itu nabi apa bukan, Bang? Bukan. Oh, bukan. Sekarang begini. Kira-kira Abraham kalau itu ayat ini orang bisa beriman. nggak menguatkan Musa itu Nabi Musa itu nabi di Bible, Bang? Coba Nggak dibuka ada. ulangan. Kalau sebutan 34. sebentar Aditya, sebelum kamu buka, sebutan orang Yahudi kepada Musa disebut nabi, benar. Karena Iya. mereka menghormati. Ya, Daud juga disebut nabi. Saya udah tahu, saya udah paham Aditya. Tapi tidak Berarti nabi, pernah kan? Musa, Daud, Abraham, Ishak, Yakub nggak doyan jadi nabi. Iya. Secara keyakinan umat Islam juga seperti itu, nggak pernah ada nabi-nabi meminta supaya dirinya dijadikan nabi. Itu Iya, nggak pernah. Dan memang Pak Ali Dosti yang saya sebutkan tadi, Musa, Salomo, Daud, nggak ada. Yang nabi itu Yesaya, Yeremia, Amos, Mika, itu nabi. Itu pun nabi-nabi. Arti nabi aja sama rasul di Islam sama Kristen jauh beda Pak Ali Iya, Dosti. jauh Terus beda. jauh kayak langit dan bumi. Beda nabi dan Iya. rasul artinya. Beda jauh. Kalau Jadi Aditya, kalau begitu saya mau tanya Pak Ali aja. Kalau menurut Pak Ali itu Iya, nabi itu apa gimana? sih Pak Ali? Kalau menurut Pak Ali sendiri, nabi itu apa, Bang? Kalau nabi itu apa, Bang? Menurut Anda itu sebagai seorang muslim itu. Ya, nabi apa Kalau rasul? menurut Bang Ali itu nabi itu apa, Bang? Mau saya tanya gitu loh. Ya, Menurut nabi dulu orang lah. Muslim. Oh, nabi intinya ya seorang yang diutus Lah, Anda oleh muslim, Pak? Tuhan. Ya, Bang Ali itu sebentar dulu. Bang Ali ini muslim apa bukan, Bang? Muslim. Mau dibuktikan Muslim, suruh baca silakan. syahadat. Oh, enggak usah, enggak perlu. Oh iya, yang penting udah ngaku aja cukup dah. tadi kan Bagaimana, sudah Bang? Silakan, Bang. dibilang Nabi itu apa? Pak Ali Dosti ini guru pesantren di mana Pak? Wonosobo. Iya, Wonosobo Aditya. Nah, Pengasuh Ya, silakan, pondok Bang. Nabi itu apa, Bang, pesantren menurut Anda? di Wonosobo. bukan pengasuh, bukan, Iya, iya. bukan. Oh, bukan pengasuh, pengajar. Ya, pengajar. Ya, silakan. Dan nek nabi, nek menurut keyakinan kita sebagai umat Islam adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, cuman dia tidak membawa syariat untuk kaumnya, melainkan untuk lebih kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Seperti itu. Kalau Nabi Musa itu Sebentar dulu, Dit. Bang. Iya. Sebentar dulu, Bang. Kamu Saya channel minta kamu- bahasa Bang Ali dulu. Enggak, ini channel kamu secara lagi live pemahaman ya? sesama muslim, enggak ini secara pemahaman Iya, sesama iya. muslim. Oh. Aditya ini channelnya lagi live, ditinggalinnya 55 orang. Kan biasa Pak Ciler baru tahu kan biasa. Dia ngungsi ke sini karena kepenuhan di sana. Iya, Kamu iya, nih ada monggo, aja, monggo, Dit. Silakan, Dit, silakan. Kalau Nabi Musa itu kan Rasul apa punya bukan, umat gitu. itu, Bang, punya syariat gitu. Itu gimana ceritanya itu, Iya. Bang? Silakan. Itu Nabi Musa kan Rasul bukan menurut Gimana? menurut kamu? Enggak. Kan Anda mengatakan tadi Nabi itu tidak memiliki umat dan tidak memiliki syariat. Itu kan kata situ tadi kan. Nah, sekarang saya tanya. Ya, Nabi dia tetap Musa membawa itu syariat. punya syariat dan punya umat enggak? Gimana? Punya toh? Punya. Punya lah. Nabi Musa. Berarti Iya. berarti penjelasan Nabi menurut Anda itu tadi gimana? Katanya menurut Anda tadi enggak punya syariat, enggak punya umat. Ini gimana, Bang? Kok nggak punya syariat, nggak punya umat gimana maksudnya? Karena Anda bilang tadi Nabi itu mendapat wahyu dari Allah, tidak membawa syariat.
tidak punya umat, katanya Anda situ kan seperti itu tadi kan, tetapi dia mendapat wahyu dari Allah untuk keluarganya dan orang-orang Ya, terdekatnya, maksudnya kan untuk begitu tadi. untuk dirinya sendiri, iya. Ya. Terus kan Nabi Musa itu punya syariat juga membawa kan? Syariat Nabi Musa itu lebih keras konsep malah ketuhanan daripada syariat Islam. untuk membawa tauhid dan iya memang Putus-putus Bang suaranya. Ya makanya Bang, apa namanya gimana ya? Kalau Bang Ali sih naik ke sini ya seperti apa jawabannya sama teman-teman Kristen sih mungkin tidak ada masalah yang Bang ya. ditanyakan yang mananya? Nggak, kan tadi saya tanya Nabi itu kan apa Nggak gitu kan. putus-putus. Sampean jawab Nabi itu kan orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk Tapi dirinya tidak dan keluarganya. kepada umat, hanya untuk orang-orang terdekat seperti itu. Lah, Kalau Bani kalau Israel itu sebentar dulu Bang. Kalau Bani Iya. Israel itu gimana itu Bang? Umatnya atau orang terdekatnya atau apanya itu? Bagi Karena Nabi Musa, itu diutus. Nabi Musa kan rasul, Gitu. nabi dan rasul kan, Hmm. termasuk ulul azmi dia. Hmm. Jadi kalau nabi dia kan maksudnya ya tetap mendapatkan wahyu, tetap apa istilahnya, tetap ada bertemu dengan malaikat Jibril, cuma tidak membawa syariat sebagaimana syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul. Bukan berarti sama sekali tidak membawa syariat loh. Cuma syariatnya tidak diserukan kepada umat sebagaimana Rasul, seperti itu. Dan tidak diberikan kitab. Kalau yang diberikan kitab berarti itu Rasul. Ya, secara keyakinan umat Islam kan sebagaimana apa itu Nabi Dawud dikasih Zabur, Nabi Musa dikasih Taurat, Nabi Isa dikasih Injil, Nabi Muhammad dikasih Al-Quran, kayak gitu. Terus gimana? Ada yang mau tanya lagi, Mas Aditya? Ya udah, itu aja sih. Oh. Paham Aditya. Silakan lah. Kok cuman segitu Aditya? Pak Ali Dosti tanya Pak sama dia. Gimana? Nah, kalau sudah benar ya benar. Masa cuman begitu? Nggak seru ah. Iya, nggak mesti. Saya nunggu-nunggu kirain pertanyaannya itu apa gitu. Ya, ini jawabannya. Iya. Bagaimana menurut Pak Ali? Menurut Pak Ali bagaimana? Ya mesti. Ya nggak apa-apa, nggak gimana-gimana. Cuma tadi kan saya perkirakan itu pertanyaan itu yang gimana gitu. Enggak, tadi saya kok betul-betul ketar-ketir. Ini kira-kira saya susah nggak jawabnya gitu kan. Oh gitu. Ternyata? Ya ternyata pertanyaannya itu ya kan. Ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu sebuah konsep yang sangat mendasar bagi umat Islam, bahwa umat Islam itu memang harus iman kepada Allah, harus iman kepada para nabi dan rasul, harus iman kepada kitab-kitab, harus iman kepada benar. Saya setuju ya, Pak Ali. Mungkin dia memang ngecek saya Islam beneran apa enggak gitu Mbuan. Ya sekarang Pak Ali tanya sama dia Pak, supaya bisa kenal nanti Pak Ali gitu masuk ke kalau Pak Ali nanti masuk ke channelnya dia kan dia tahu. Silakan Pak, kita persilakan, silakan Pak. Oh, saya belum pernah. Dia sampai makanya live ya nanti saya tak mampir ke sana. Itu sampai live-nya lagi ditinggal loh Pak. Channelnya dia ditinggal, dia masuk ke sini mau ketemu silaturahim tuh mesti wong kepada yang lain akidah saja saya bisa silaturahim akrab kayak gini, masa yang sesama benar. Setuju Pak, setuju. Makanya maksud saya Pak Ali coba tanya tadi kan dia Aditya sudah nanya Pak Ali, sekarang Pak Ali gantian tanya dia gitu loh. Bener nggak dia muslimnya itu gitu.
Ya nggak diragukan lah. Ya mungkin nggak hafal Pak Ali 25 nabi dan rasul dan ulil azmi itu yang mana, mungkin dia kurang hafal. Dia kurang nabi hafal, itu siapa, rasul itu siapa gitu Pak Ali. Ya, walaupun saya enggak begini Bang Ali, walaupun saya enggak hafal jumlah nabi secara detail, tapi kan saya tidak sampai menjadi orang kafir. Itu kan hebatnya kan. Walaupun saya enggak hafal nabi, ya, tapi saya kan bukan seorang kafir. Itu luar biasa. Soalnya hidayah itu mahal. Bagaimana Bang Ali? Mahal ya hidayah itu ya. Yo, pada dasarnya secara keyakinan umat Islam itu bahwa hidayah itu semacam kayak sinyal, selalu ada dan selalu terpancar, tergantung perangkat masing-masing bisa nyantol apa enggak, itu secara keyakinan umat Islam kan kayak gitu. Ya, makanya ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu apa? Artinya yang sesungguhnya itu apa? Ya Allah. Boleh saya jelaskan? Kami boleh saya jelaskan kepada hidayahmu tetap dalam hidayah. Pak Ali, biar setiap. Pak Ali, biar Aditya jelaskan dulu apa artinya ihdinas siratal mustaqim. Nanti baru Pak Ali. Ya, tunjukilah kami hidayah. Iya. Iya, tunjukkanlah kami ke jalan yang jadi tiap hari kami itu jangan sampai hidayah ini yang sudah kami miliki jangan sampai terlepas gitu loh. Makanya ketika kita umat Islam itu mendirikan sholat ini kan yang pertama kan sesuai dengan Al-Quran, yakni mengingat Allah, ya kan? Ketika kita umat Islam mendirikan sholat, maka otomatis kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Sang Pencipta, maka otomatis kita bisa bertakwa. Ketika kita bertakwa, maka otomatis kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu menurut penjelasan Al-Quran semua ya, bukan ada asumsi sama sekali di situ ya. Ya karena ketika kita bertakwa, maka kita menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Larangannya itu, jelas ya. Saya rasa Bang Ali itu paham betul. Itu. Soal ihdinas siratal mustaqim itu kemarin ya enggak kemarin sih, udah agak lama saya lihat di YouTube itu ya sempat jadi ejal-ejalan dipertanyakan itu loh, maksudnya ihdinas siratal mustaqim ini kan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Oh, berarti Nabi Muhammad sendiri masih tersesat dong, buktinya masih minta petunjuk. Saya mulai jadi itu gimana tuh Aditya? Itu menunjukkan penekanannya kepada umat Islam justru bahwasanya Nabi Muhammad itu memang bukan beliau itu bukan Tuhan, beliau itu hanya manusia. Makanya beliau mengatakan di situ di hadis Al-Bukhari itu hadis berapa dia? Barang siapa hadis berapa? Bentar ya. Hadis berapa kita buka? Iya, bentar ya. Karena sering salah hadisnya sih. Hadisnya kan hadis ayatnya pun sudah gak salah. Bentar ya. Jadi harus kita cek. Iya. Itu hadis Bukhari 3189. Hadis Bukhari. Makanya kata Nabi di situ, beliau bersabda, janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku atau mengkultuskan, gitu kan? Sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam ya, atau Nabi Isa bin Maryam di situ kan tertulisnya. Sesungguhnya kata Nabi, aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Itu ada asbabul wurudnya. Itu dulu kan ada seorang yang sangat hendak menghormati Nabi Muhammad sampai apa istilahnya tersungkur, istilahnya mensujudkan diri di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mencegah hal itu, maksudnya kayak gitu. Itu asbabul wurudnya kayak gitu. Kalau nggak salah, ini lupa ingat soalnya. Jadi Pak Ali dengan Aditya, ini kan umur udah tua ya, mungkin 30 atau 40 lah ya. Kan setiap hari sholat itu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan setiap hari disebutkan 5 kali sehari itu Pak. 5 kali sehari di dalam sholat sendiri ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Saya mau kasih tahu dulu pemberitahuan Aditya.
Di channelmu itu yang nonton udah 5.000 orang tuh. Mau kembali tuh. Penuh tuh orang tuh. Nah, biar di sini ngobrol sama saya. Sejak kecil kan sampai sekarang tuh selalu Pak 5 kali sehari, bahkan dalam setiap sholat itu ada yang 4 kali tadi kata Pak Ali Dosti. Udah ketemu nggak Pak jalan lurusnya Pak? Ya itu tadi agar kita udah ketemu nggak? Tidak jadi murtad itu. Artinya di situ tetap mempertahankan kalau misalnya sudah ketemu, kenapa minta ditunjukkan terus Pak setiap hari Pak? Ya supaya kita tetap, kan Allah itu suka membolak-balikan hati kan, makanya kita selalu merendah, tidak mau mendahului ketetapan. Gini loh Aditya dan Pak Ali, di setiap doanya kan selalu tuh Ihdina Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya kan? Bapak sudah berdoa berpuluh-puluh tahun loh Pak itu. Udah ketemu nggak? Kalau udah ketemu, kenapa minta terus gitu loh Pak? Itu yang saya tanya. Ya supaya tetap di jalannya gitu loh, enggak keluar. Jadi berarti itu belum ketemu. Secara kayak dianalogikan itu seperti ini, seumpama apa istilahnya? Seumpama bupati itu ditunjuk oleh gubernur gitu kan, seumpama. Ketika saya jadi bupati sudah 2 tahun, terusan saya ngomong sama Pak Gubernur, jadikanlah saya bupati hingga 2 periode. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi jadikanlah itu bukan berarti saya belum jadi, tapi minta supaya dalam periode ini saya jangan dipecat dan tambahkanlah periode depannya. Itu kayak gitu. Berarti jadi itu kan ada tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Intinya bahwa jalan yang sudah lurus ini jangan dikurangi dan ditambahi lagi. Ya, kalau analoginya kepada jabatan, kan ada masa jabatan Pak. Berarti kan ada saatnya sampai dan ada saatnya selesai kan gitu. Nah ini kan sampai mati. Bapak kan minta terus nih. Kalau minta terus ya sampai mati berarti. Berarti tidak ketemu dong jalannya Pak. Kalau begitu Pak, minta ditunjukkan terus gitu. Ya kan sudah ketemu, makanya kan tadi saya bilang ketika saya ngomong sama Pak Gubernur, jadikanlah saya bupati hingga 2 periode. Gubernurnya saya bilang sudah gini, menjalani selama 2 tahun menjadi bupati. Jadi ketika saya mengatakan jadikanlah, bukan berarti saya belum jadi atau ya kayak gitulah. Gubernurnya bilang begini Pak, kok sampean minta ke saya, yang milih sampean kan bukan saya tapi rakyat, katanya Pak. Gimana? Nah kan tadi saya bilang seumpama, makanya tadi saya kan bilang seumpama bupati itu ditunjuk oleh gubernur. Ya seumpama Pak Lidara seumpama menantunya, anaknya Pak Lidara sama menantunya datang, maksudnya datang silaturahim ke rumahnya Pak Lidara setelah 2 hari. Bukan saya Pak Ciler Pak. Saya dari tadi nggak ngomong. Salah Pak Ali. Seumpama Pak Ali. Terusan Pak Lidara bilang tinggallah di rumah ini sampai 1 bulan. Lah berarti kata tinggallah kan bukan berarti anaknya sedang di luar, justru malah sudah ada di rumah. Kalau saya Pak Ali, kalau saya memaknai begini salah nggak Pak Ali? Kalau saya memaknai begini, kalau salah tolong dikoreksi Pak Ali ya. Pak Ali. Salah nggak perlu dikoreksi. Kalau salah, misalnya gini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya. Saya agak gini, kita kan setiap hari ini kan tidak jauh dari dosa. Lagi nutup channelnya dengerin. Iya kan? Kita tiap hari ini kan cenderung membuat kesalahan gitu ya. Nah untuk menghindari itu mungkin berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Apa begitu pemaknaannya Pak Ali? Gimana tadi itu ada suara tambahan. Ya, kita kan cenderung dalam kehidupan sehari-hari ini kan. Mungkin jam 2 kita bisa berbuat baik, 3 jam 3 kita bisa berbuat dosa gitu ya. Nah, kita berdoa seperti itu kan maksudnya begini, untuk menghindari supaya tetap ada di jalan yang benar gitu ya.
Begitu. Ya iya, saya kira meskipun secara konteks lafadznya itu beda, saya kira para suci, para nabi mesti para suci lah intinya, para suci, para nabi, para rasul mengajarkan kepada umat-umatnya, ya saya kira seperti itu. Dalam agama Hindu ya tetap ada istilah seperti itu, dalam agama Buddha ya tentu ada istilah seperti itu. Mungkin hanya secara tekstual tidak seperti itu. Soalnya kan yang nggak bisa kita pungkiri, yang namanya iman itu kan pasang surut. Ada kalanya kita merasa bisa hati kita adem, bisa intim banget dengan Tuhan. Ada kalanya, aduh kita kayak pengen menjauh-jauh. Lah mungkin doanya kan seperti itu. Supaya itu tapi tidak seperti itu, Pak Ciler. Seperti itu tapi tidak seperti itu. Saya belum pernah ngomong yang kayak gitu. Belum pernah ngomong kayak gitu. Salah ya. Itu Pak Mirwan, soal Mirwan saya lupa. Itu orang lain. Nampaknya lurus. Saya itu. Nampaknya lurus tapi sepertinya tidak lurus. Gitu maksudnya Pak Lidara. Ya bisa jadi kan. Bukan Pak Ali, itu Mirwan. Lupa saya. Soalnya kebanyakan. Ya termasuk orang-orang yang mempunyai pemahaman salah, ya kan? Termasuk orang-orang yang mempunyai penafsiran salah. Kan? Iya betul. Dengan doa itu, dengan kalimat itu, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kan dalam artian ya dibukakan hidayah untuk tidak menafsirkan ayat Al-Quran dengan salah, gitu. Tidak menafsirkan hadis dengan salah. Yo bagus juga tuh maksudnya. Kalau saya sih mengartikan begini Pak Ali. Contoh nih ya, saya gimana? Sama begini nih. Pak Ciler, tolong tunjukkan saya jalan ke rumah Pak Ali Dosti. Pak Ciler, tolong, ya kan ini sama bunyinya kan ya? Iya. Tolong tunjukkan jalan ke rumahnya Pak Ali Dosti. Kemudian masalahnya rumah Pak Ali Dosti itu jalannya nggak lurus, bengkok-bengkok sana sini. Nah, terus kemudian Pak Ciler udah nunjukin ini loh rumahnya Pak Ali Dosti. Terus saya udah sampai kan ke rumahnya Pak Ali Dosti. Terus ketika saya mau udah ketemu. Terus ketika saya mau kembali lagi, saya pulang mau ke rumah, besoknya mau ke rumah Pak Ali Dosti, masa saya tanya lagi, Pak Ciler, tunjukin dong rumahnya Pak Ali Dosti. Saya dikemplang Pak Ciler. Iya. Kan begitu gitu loh maksudnya. Makanya dia dikemplang, makan apa sih kok bisa jadi pelupa kayak gitu? Nah, itu benar. Kemplang jadi itu yang tadi ditanyain Pak, udah puluhan tahun berdoa, kok doanya tunjukkan jalan yang lurus terus, kok nggak ketemu jalannya gitu Pak. Kalau secara makna lebih secara makna lebih kepada tetapkanlah di jalan yang lurus ini dan tambahkanlah istilahnya gitu. Begitu. Tambahkanlah itu intinya Iya. Supaya tidak bengkok, supaya tidak betul. Salah menafsirkan. Berarti harus ada perbaikan kata-kata dalam doa kalau gitu Pak. Tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Harusnya begitu mungkin ya Pak Ali ya, bukan? Ya secara maknanya seperti itu. Kalau lafadznya yang menanya Al-Quran, siapa yang berani merubah umat Islam? Nggak ada yang berani lah. Coba Pak Ciler tanya Aditya, Pak. Kalau Pak Ali udah jelas kan, coba Pak Aditya tanya, jawabannya gimana? Kesimpulannya Pak, maknanya seperti itu, tapi ya enggak seperti itu. Daerah saya ini sudah jam 2 ini daerah saya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Lapak udah tutup. Itu dijawab. Udah. Aditya, udah. Udah. Naik nggak? Viewer naik nggak? Viewer. Slow aja. Udah 2.330 loh dia Pak. Mantap. Itu dijawab oleh ayat selanjutnya kan. Yakni bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan yang bagaimana? Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Dia bingung. Oh ya begini, ini tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya. Bukan jalan mereka yang
engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Coba ulang lagi. Coba yang diberi nikmat di situ siapa? Yakni jalannya para nabi, syuhada, ya, orang-orang beriman. Ya itulah jalan yang diberi nikmat kan. Dan orang yang dimurkai sama orang yang tersesat itu, ya tidak usah perlu dijelaskan. Seperti itu. Itu jalannya sudah diaspal beton belum ya? Kalau menurut penjelasan Ustadz Abdul Somad itu makna jalan yang lurus itu hidayah. Oh, hidayah, bukan jalan supaya tol. Kami ini tidak murtad kan. Tetap dalam bimbingannya, tetap dalam koridor Allah itu memberi hidayah terus gitu kan, jangan sampai keluar. Itu ada yang ketemu tuh 6 orang tuh di jalan tol. Tapi ngomong-ngomong udah jam 2 daerah saya bro, saya pamit dulu ya. Enggak mesti cuma di daerah mana sih? Oke, selamat malam dan salam mempesona semuanya. Selamat. روح الله ندعوك